Salve saudara-saudari, mari kita bahas tentang heresi William Tyndale. Heresi William Tyndale ya. Oke. Nah, ada seorang Protestan, Dave Richardson Moore, menulis dalam sebuah artikel seperti ini. William Tyndale dibakar di tiang pancang karena heresi menerjemahkan Perjanjian Baru bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1525. Dia melaporkan bahwa hari itu dia dikenal sebagai Bapak Alkitab Inggris. Ya. Parafrase dengan cara ini membuatnya terdengar seolah-olah heresi yang dikutuk dari Tyndale adalah tindakan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah kesalahan umum dan sering terulang. Bahkan ketika melakukan sedikit penelitian, riset kecil-kecilan, saya menemukan beberapa situs web di Tyndale yang mengatakan hal yang sama. Salah satunya menyatakan menerjemahkan Alkitab dianggap sebagai heresi. Ourworld.compulserve.com homepages Geoff Wiley Tyndale HTM. Yang lain mengatakan bahwa pada tahun 1408 sebuah undang-undang diberlakukan yang melarang penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris dan juga membuat Alkitab ilegal. Dari Britannia.com, Tyndale. Tentu saja siapapun yang akrab dengan gereja Katolik yang selama 2000 tahun telah melestarikan dan melindungi sabda Tuhan mengakui betapa menggelikannya hal ini. Hanya dengan otoritas gereja Katolik yang mengumpulkan berbagai kitab suci pada abad keempat, kita bisa memiliki Alkitab Kristen. Dan hanya karena gereja itulah Alkitab bertahan dan diajarkan selama berabad-abad sebelum mesin cetak membuatnya tersedia secara luas. Semua orang Kristen di mana-mana berhutang budi besar untuk itu. Jadi, apa alasan sebenarnya William Tyndale dihukum ya? Apa alasan sebenarnya William Tyndale dihukum? Apakah dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris itu benar-benar legal? Ternyata tidak. Undang-undang yang disahkan pada tahun 1408 adalah reaksi terhadap penerjemah terkenal lainnya, yaitu John Wycliffe. Wycliffe ini telah menghasilkan terjemahan Alkitab yang rusak dan penuh dengan heresi, bukan terjemahan yang akurat dari kitab suci. Baik gereja maupun otoritas sekuler mengutuknya dan melakukan yang terbaik untuk mencegahnya digunakan untuk mengajarkan doktrin dan moral palsu. Karena skandal yang ditimbulkannya, Sinode Oxford mengeluarkan undang-undang pada tahun 1408 yang mencegah terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris yang tidak sah dan juga melarang pembacaan terjemahan yang tidak sah tersebut. Ini adalah fakta yang biasanya diabaikan oleh sejarawan Protestan, bahwa banyak versi bahasa Inggris dari kitab suci ada sebelum Wycliffe. Dan ini disahkan dan ini sangat sah ya. Lihat Where We Got the Bible oleh Henry Graham, bab 11, kitab suci vernakular sebelum Wycliffe. Nah, juga yang legal adalah terjemahan resmi yang akan datang nanti. Dan tentu saja membaca terjemahan ini tidak hanya legal tetapi juga dianjurkan. Semua yang dilakukan oleh hukum ini adalah untuk mencegah setiap individu pribadi menerbitkan terjemahan kitab sucinya sendiri tanpa persetujuan gereja. Yang ternyata persis seperti yang dilakukan William Tyndale. Tyndale adalah seorang pendeta Inggris yang tidak terkenal, yang sangat ingin membuat terjemahan Alkitab. William Tyndale, pendeta, priest ya, imam, jadi orang Katolik. Imam dari Inggris yang tidak terkenal, yang sangat ingin membuat terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggrisnya sendiri. Gereja menyangkalnya karena beberapa alasan. Pertama, tidak ada kebutuhan yang nyata untuk terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang baru pada waktu itu. Bahkan penjual buku mengalami kesulitan menjual edisi cetak Alkitab yang sudah mereka miliki. Undang-undang mewah harus diberlakukan untuk memaksa orang membelinya terjemahan itu. Yang kedua, kita harus ingat bahwa ini adalah masa perselisihan dan kebingungan besar bagi gereja di Eropa. Reformasi telah mengubah benua menjadi tempat yang sangat bergejolak. Sejauh ini, Inggris telah berhasil tetap relatif tidak terluka dan gereja ingin tetap seperti itu. Diperkirakan bahwa menambahkan terjemahan bahasa Inggris baru pada saat ini hanya akan menambah kebingungan dan gangguan di mana suatu fokus diperlukan. Nah,
Terakhir, jika gereja telah memutuskan untuk menyediakan terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang baru, Tyndale tidak akan menjadi orang yang dipilih untuk melakukannya. Dia dikenal hanya sebagai seorang sarjana biasa-biasa saja dan telah mendapatkan reputasi sebagai imam dengan pendapat yang tidak ortodoks dan temperamennya yang keras. Dia terkenal karena menghina para imam dari paus hingga para biarawan dan biarawati, dan memiliki penghinaan yang tulus, penghinaan yang keras terhadap otoritas gereja. Bahkan dia pertama kali diadili karena heresi pada tahun 1522, 3 tahun sebelum terjemahannya dari Perjanjian Baru dicetak. Uskupnya sendiri di London tidak mendukungnya dalam hal ini. Karena tidak menemukan dukungan untuk terjemahan dari uskupnya, dia meninggalkan Inggris dan datang ke Worms, di mana dia jatuh di bawah pengaruh Martin Luther. Di sana pada tahun 1525 dia menghasilkan terjemahan Perjanjian Baru yang dipenuhi dengan kerusakan tekstual. Dia dengan sengaja salah menerjemahkan seluruh bagian kitab suci untuk mengutuk doktrin Katolik Ortodoks dan mendukung ide-ide Lutheran yang baru. Uskup London mengklaim bahwa dia dapat menghitung lebih dari 2000 kesalahan dalam terbitan itu, jilid itu, dan ini hanya Perjanjian Baru. Dan kita harus ingat bahwa ini bukan sekedar terjemahan dari kitab suci ya. Teksnya termasuk prolog dan catatan yang begitu penuh penghinaan terhadap gereja Katolik dan imam, sehingga tidak ada yang bisa salah mengira agenda dan prasangkanya yang jelas. Apakah gereja Katolik mengutuk Alkitab versi ini? Ya tentu saja. Otoritas sekuler juga mengutuknya. Anglikan adalah salah satu dari banyak orang saat ini yang memuji Tyndale sebagai Bapa Alkitab Inggris. Tetapi pendiri Anglikan sendiri, Raja Henry ke-8 yang pada tahun 1531 menyatakan bahwa terjemahan kitab suci yang dirusak oleh William Tyndale harus sepenuhnya disingkirkan, ditolak, dibuang dari tangan raja. Begitu merepotkan Alkitab Tyndale sehingga pada tahun 1543 setelah terputus dengan Roma, Henry kembali memutuskan bahwa segala macam kitab Perjanjian Lama dan Baru dalam bahasa Inggris yang merupakan terjemahan Tyndale yang licik, palsu, dan tidak benar akan dihapuskan dengan jelas dan sepenuhnya dihapuskan, dipadamkan, dilarang untuk disimpan atau digunakan di kerajaan ini. Pada akhirnya otoritas sekulerlah yang terbukti menjadi akhir bagi Tyndale. Dia ditangkap dan diadili dan dijatuhi hukuman mati di Istana Kaisar Romawi Suci pada tahun 1536. Terjemahannya atas Alkitab adalah sesat karena mengandung ide-ide sesat, bukan karena tindakan penerjemahannya itu sesat. Bahkan gereja Katolik akan menghasilkan terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris beberapa tahun kemudian, yaitu versi Douay Rheims, yang Perjanjian Barunya diliris pada tahun 1582 dan yang Perjanjian Lamanya diliris pada tahun 1609. Jadi ketika membahas sejarah terjemahan Alkitab, sangat umum bagi orang untuk membicarakan nama-nama seperti Tyndale dan Wycliffe. Tapi cerita lengkapnya jarang diberikan. Kasus Alkitab edisi inklusif gender adalah kesempatan yang luar biasa bagi fundamentalis untuk merenungkan dan menyadari bahwa alasan mereka tidak menyetujui terjemahan baru ini, Alkitab Pelangi itu, adalah alasan yang sama bahwa gereja Katolik tidak menyetujui terjemahan Tyndale atau Wycliffe. Ini adalah terjemahan yang rusak, dibuat dengan agenda, dan bukan terjemahan yang akurat dari kitab suci. Dan di sini setidaknya kaum fundamentalis dan orang Katolik siap dan sepakat. Jangan main-main dengan firman Tuhan.